Selamat wayah kieu. Kita akan bahas sekarang bahasan tentang turbo mesin ya. Tapi bahasannya masih mengarah ke pompa ya. Ini hanya bahasan awal untuk kasus mekanika fluida ya atau dinamika fluida. Jadi ini bukan bahasan yang spesifik tentang pompa, tapi hanya preliminary aja, hanya awalan aja lah, dasar. Ya, seperti kita tahu turbo machines atau mesin-mesin turbo itu terbagi menjadi dua secara umum, ada yang jadi turbin dan ada yang jadi kompresor ya. Kompresor atau pompa. Ya. Nah, saya warnain berbeda ya. Yang turbin ini ini turbin warna biru. Ya, turbin ini kalau kita gambarkan, misalkan ini sistemnya gitu ya, ini turbin. Turbin itu energi yang masuk dan energi yang keluar itu masing-masing adalah, yang pertama energi masuk itu energi aliran ya, dalam bentuk energi yang berasal dari aliran. Lebih tepatnya sebenarnya energi kinetik dari air atau dari fluida ya. Kemudian yang dikeluarkan oleh turbin itu adalah energi mekanik putaran poros ya. Kalau saya tulis mungkin gini aja lah ya. Nah, untuk kompresor atau pompa ini kebalikannya ya. Kompresor atau pompa ini kebalikannya dari turbin. Jadi mereka menggunakan mechanical energy berupa putaran poros, kemudian energinya disalurkan ke fluida supaya fluidanya bisa mengalir begitu ya. Kalau turbin aliran fluida kemudian akhirnya diubah menjadi energi yang bisa memutarkan poros gitu ya. Nah, itu kira-kira sederhananya. Kemudian kita bahas tentang apa sih bedanya pompa dengan kompresor. Kompresor gitu ya. Secara sederhana dari fluidanya yang jelas pompa ini incompressible fluid, jadi fluidanya fluida incompressible. Kalau kompresor ini fluidanya adalah fluida yang compressible. Ya. Jadi notabene kebanyakan ini adalah cairan dan yang ini adalah gas gitu ya. Terus dalam prakteknya Anda harus paham tentang bagian-bagian dari pompa ya. Karena kita sedang ngebahas pompa, ya ini yang kita bahas pompanya. Ini ada dua gambar pompa, saya ambil dari salah satu buku referensi ya. Yang sebelah sini adalah pompa sentrifugal. Saya tulis pakai bahasa Indonesia ya. Sentrifugal. Yang ini pompa aksial. Aksial ya. Nah, pompa sentrifugal sama pompa aksial itu bedanya apa ya? Secara sederhana kita bisa bedakan dari arah alirannya ya. Ini yang masuk kan arahnya ke sini, yang keluar arahnya gini ya. Kalau yang sentrifugal atau radial ya. Nah, kalau yang aksial bagaimana? Nah, kalau aksial arah masuknya ke sini, keluarnya ke sini. Itu yang aksial. Nah, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini sebenarnya yang penting untuk kita garis bawahi itu adalah arah aliran keluarnya. Kenapa? Ini Anda bisa lihat kalau yang
radial atau sentrifugal, arahnya radial keluar alirannya ya. Ini akibat ada gaya sentrifugal yang berasal dari berputarnya si baling-baling yang ada di dalam ini. Nanti kita kasih nama ya. Kalau di sini sudah ada ya namanya rotor. Nah ini nih. Jadi yang muter itu namanya rotor. Oke, kemudian kalau kita lihat yang aksial. Nah, yang aksial ini arah keluarnya searah dengan sumbu poros. Jadi ini kalau sumbu porosnya ini arah keluarnya ini sejajar ya. Sejajar dengan sumbu poros. Kalau yang ini dia tegak lurus. Itu. Yang radial itu tegak lurus ya. Hanya itu bedanya. Jadi yang diperhatikan adalah arah aliran keluarnya ya. Itu sederhananya untuk membedakan pompa sentrifugal dan pompa aksial ya. Kemudian di sini ada beberapa bagian-bagian yang perlu Anda ketahui. Selain tadi udah ada rotor ya. Ada juga housing atau casing. Jadi casing itu yang bagian sini. Ya, casingnya ini bentuknya kayak rumah keong. Dinamakan dengan istilah namanya volute ya. Volute casing gitu ya, atau volute kalau bahasa Indonesia mungkin nulisnya gitu doang ya. Nah kemudian kalau yang aksial bagaimana? Aksial itu rotornya adalah yang ini ya, bentuk ini adalah rotor. Kemudian casingnya adalah yang ini ya, itu casingnya. Terus di bagian belakang ini ada bagian khusus namanya stator ya. Stator itu untuk apa? Nah, stator itu sebenarnya bagian yang diam dan dia kebetulan di sini berfungsi sebagai penyangga dari rotor yang berputar. Jadi nanti kan di tengahnya itu ada poros, ada bearing. Nah, dudukan bearingnya itu disangga oleh stator ya. Casingnya yang luar ini casing. Oke. Kira-kira itu sederhananya. Kita lanjut ke bahasan centrifugal pump atau pompa sentrifugal. Sebentar, sorry ini keasikan jadi nulisnya pakai highlighter ya. Pompa nulis aja susah ini. Karena udah sore ya. Udah tenaga penghabisan ini ya. Pompa sentrifugal ini kalau kita lihat ini ada bagian-bagian yang lebih detail daripada gambar yang tadi ya. Kalau tadi kan yang ini namanya rotor. Nah ternyata rotor itu juga ada bagian-bagian lagi ya. Rotor ini kadang-kadang disebut dengan impeller ya, impeller. Nah di bagian rotor itu ada blade ya, blade itu yang ini blade-nya. Kemudian ada juga eye itu bagian tengahnya ini. Ya, ini sebenarnya eye itu sisi masuknya ya, yang masuk ke sini ini eye-nya. Saluran masuknya itu eye. Ini tidak termasuk di dalam impellernya sebenarnya ya. Yang masuk dalam impeller lebih ke arah hub plate-nya. Ini hub ya, yang warna ini. Yang selain blade ini adalah hub-nya. Jadi tempat di mana blade itu nempel. Blade itu yang saya warnain stabiloin merah lah di sini. Ya, itu blade-nya. Nah, blade itu nempel di hub plate ya. Kemudian sisi masuknya di sini namakan eye. Luarnya ini casingnya ini rumah keong ini dinamakan volute ya. Kalau bahasa Inggrisnya dia pakai kalau bahasa Indonesianya saya rasa volute gitu doang ya. Tapi nggak tahu juga itu sudah diserap dengan baik oleh bahasa Indonesia atau belum ya. Nah kemudian arah aliran fluidanya itu masuk ke sini, kemudian dia muter gitu ya. Jadi masuk lewat sini, kemudian dia muter ke sini. Jadi keluarnya ke arah discharge ya. Itu pompa sentrifugal dan kemudian bagian shaftnya ini ya atau porosnya ini dihubungkan ke sumber penggerak. Sumber penggeraknya macam-macam
Bisa motor bakar atau motor listrik ya. Motor listrik atau motor bakar. Motor bakar itu ada yang pakai apa itu bensin gitu ya, bahan bakarnya. Ada juga yang pakai solar atau diesel fuel ya. Itu atur-atur lah ya. Oke, kita bahas tentang pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal saya coba bahas di halaman selanjutnya saja. Jadi pompa sentrifugal ini kalau dilihat di beberapa buku referensi itu digambarkan skemanya seperti ini. Ya. Nah, ini ada fluida yang masuk, ada fluida yang keluar. Di sini ada titik 1, di sini ada titik 2 ya. Titik 1 dan titik 2 masing-masing menggambarkan saluran apa ya? Titik inlet dan titik outlet dari pompanya. Kemudian nanti ada energi yang masuk ya. Nah, energi yang masuk ini tentunya nanti akan memberikan tambahan energi kepada fluida sehingga fluidanya nanti memiliki energi yang lebih tinggi. Asumsi yang dituliskan di sini ya, nanti kita analisa menggunakan persamaan Bernoulli atau persamaan energi gitu ya. Asumsi yang di sini, saya tulisnya bahasa Indonesia saja ya. Asumsi delta Z dari 1 ke 2 ya, dari titik 1 ke titik 2 ini ketinggiannya kecil sekali sehingga kita bisa abaikan ya. Ini Z ya, bukan 2. Nah, ini bisa diabaikan ya, karena kecil sekali lah ya. Kemudian kecepatan antara 1 dan 2 bedanya itu sama dengan 0 karena diameter inlet sama dengan outlet ya. Jadi ketika diameternya sama, maka persamaan kontinuitas akan menyatakan bahwa kecepatannya sama ya. Oke, lanjut. Kita akan coba analisis menggunakan persamaan energi ya. Tapi sebelumnya ini saya pindahin dulu. Sip. Saya gunakan persamaan energi di sini. Kita tulis ya, P1 per gamma plus V1 kuadrat per 2G plus Z1 tambah ya, karena ada energi yang masuk. Di sini saya tuliskan sebagai head pompa karena kenapa saya tuliskan sebagai head pompa? Karena kita ngomongin energinya dalam bentuk head ya. Jadi kita nulis persamaan energi dalam head form. Jadi ya saya terpaksa harus nulis itu sebagai head. Jadi energi yang masuk ke pompa kita tulis sebagai head pump atau HP. Kemudian yang di sisi keluarnya ada P2 per gamma plus V2 kuadrat per 2G plus Z2 ya. Oke, kemudian kalau kita lihat dari persamaan Bernoulli yang persamaan energi yang ini, kita tahu bahwa delta Z-nya ini diabaikan. Jadi kita bisa coret ya Z-nya, kemudian delta V-nya juga sama dengan 0, jadi kita bisa coret juga ya V-nya. Sisanya kita punya P1 per gamma plus HP sama dengan P2 per gamma. HP sama dengan P2 min P1 per gamma, dan ini sama dengan delta P per gamma. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya energi yang masuk ke dalam pompa ya, energi yang masuk ke dalam pompa ini dirupakan atau di convert menjadi perbedaan tekanan antara titik 1 dan titik 2 ya. Jadi hasilnya nanti tekanan antara titik 1 dan titik 2 berbeda
Dan tekanan inilah yang memicu adanya aliran masuk dan keluar pompa dari sisi 1 ke sisi 2. Kira-kira begitu? Itu ya. Kemudian kita lanjut, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui selain persamaan ini. Ya, saya kasih kotak dulu. Di sini persamaan yang lain adalah daya masuk, kira-kira begitu ya. Atau saya gambarkan sebagai WP in gitu ya. Ini pakai dot, ini kerja pompa masuk. Kerja pompa masuk ini adalah T dikali omega, di mana kerja pompa masuk ini sesuai dengan bahasan yang ini. Ada energi yang masuk karena sumber penggerak memberikan kerja ke poros ya. Jadi kalau kerja poros terkait dengan persamaan ini ya. Jadi ini adalah daya poros, daya poros. Kemudian ini adalah torsi porosnya. Ini adalah kecepatan sudut dari porosnya ya. Kecepatan sudut ini satuannya radian per second ya. Jadi perlu dipahami itu. Nah, kemudian selain itu kita juga harus tahu tentang daya hidrolik ya. Daya hidrolik itu adalah daya yang diberikan oleh poros tadi atau oleh pompa tadi ke air ya. Jadi nanti airnya punya daya. Daya berapa? Nah, daya hidroliknya itu adalah gamma dikali V dot atau debit dikali dengan head pompa ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini ini daya hidrolis. Ini adalah berat jenis. Ini adalah debit dan ini adalah head pompa ya, kira-kira begitu. Oke. Kemudian kita akan lanjutkan setelah kita tahu daya hidrolis dan daya poros ya. Kalau kita lihat tadi skema sistemnya, ini pompa, ada yang masuk, ada yang keluar, berarti yang keluar adalah daya hidrolis. Ini adalah daya pompa ya yang masuk. Nah, rasio antara keduanya, antara outlet dan inlet itu kita kenal dengan efisiensi ya. Efisiensi itu adalah daya hidrolis dibagi dengan daya pompa masuknya ya. Nah, ini adalah istilah efisiensi. Kira-kira begini ya. Jadi ini efisiensi pompa ya. Ini daya hidrolis. Dan ini daya poros ya. Daya hidrolis adalah daya yang tadi, daya atau energi ya yang disalurkan oleh pompa ke fluida sehingga fluidanya memiliki perbedaan tekanan dan akhirnya dia bisa ngalir. Itu kira-kira. Kemudian kita lanjutkan lagi ke bahasan mengenai kurva performa pompa ya. Karakteristik pompa itu ditentukan oleh kurva performa ya. Typically itu apa ya bahasa Indonesianya? Ya, secara umum gitu ya. Secara umum kurva performa pompa itu digambarkan dengan bentuk yang seperti ini. Sebelah kiri adalah H, sebelah bawah adalah V dot atau key ya. Di sini debit saya simbolkan V dot ya supaya tidak rancu dengan kalor pada bahasan termodinamika. Karena kalor pada termodinamika dibahas sebagai key ya. Jadi saya pakai V dot saja. Nah, kurva H dengan V dot atau debit dengan head ini bentuknya rata-rata bentuknya seperti ini bentuknya ya. Secara umum ya, sebentar ini.
Nah, begini. Jadi bentuknya kayak begini. Yang perlu kita kenal itu adalah titik sebelah sini. Ya, titik sebelah sini adalah maximum head. Ya. Dan ini didapatkan dengan kondisi di mana nilai debitnya sama dengan 0. Ya, nilai debitnya sama dengan 0. Kemudian di sini adalah daerah maksimum debit ya. Ini debit maksimum. Debit maksimum itu didapat saat nilai headnya sama dengan 0. Itu kira-kira ya. Ini adalah kurva headnya. Dan kalau kita gambar lagi ada kurva namanya kurva efisiensi, bentuknya kayak begini kira-kira ya. Nah, beginilah. Ini adalah kurva efisiensi. Kalau saya tulis bahasa Indonesia aja ya. Efisiensi. Di kurva efisiensi yang perlu kita ketahui adalah titik ini. Ya, titik itu adalah titik di mana kondisi efisiensinya maksimum ya. Efisiensi maksimum. Efisiensi maksimum ini kadang-kadang dinamai dengan titik BEP. Ya, BEP itu adalah best efficiency, ini dalam bahasa Inggris ya, point ya. Best efficiency point itu adalah sebuah kondisi di mana titik tersebut memberikan nilai efisiensi yang maksimum. Kemudian juga ada garis, saya gambarkan dengan spidol warna merah ya. Itu adalah garis kurva daya. Ya, ini kurva daya. Oh, saya tebelin aja ya, tapi susah juga di sini. Oh, bisa di sini ya. Saya tebelin begini, cus. Nah, gitu. Jadi ini adalah kurva daya. Saya tulisnya WP in. Gitu ya. Itu kira-kira gambar kurva performa pompa ya. Kurva karakter performa atau kinerja ya pompa. Yang perlu diketahui dari kurva ini, nilai ya, yang pertama nilai dari kecepatan putar ya, kecepatan putar poros ya, itu nilai tertentu ya, tertentu. Nah, jika omeganya berubah, maka kurvanya pun berubah. Jadi nanti kalau ada kalau saya gambarkan mungkin beginilah ya secara sederhana. Ini H, ini V dot. Ini untuk yang kurva omega 1. Nah, omega 2 bagaimana? Nah, ini omega 2. Jadi kalau kurvanya apa ini namanya berubah ya, bukan kurvanya, kecepatan putar porosnya berubah, maka kurvanya berubah gitu ya. Dan bagaimana cara mendapatkan nilai omega? Sebenarnya nilai omega tergantung pada yang paling sederhana, itu kalau disambungkan dengan motor listrik, karena pompa kebanyakan disambungkan dengan motor listrik ya, maka RPM motor akan menentukan kurvanya. Ya, nanti kita akan lihat ada kurva contoh di bawah nanti ya, kurva dari salah satu brand pompa. Kita lihat apakah kurva tersebut dikhususkan untuk RPM tertentu ya. Yang saya perlu garis bawahi di sini adalah
Bagaimana cara mendapatkan atau membuat kurva ini kalau misalkan kita sebagai produsen atau desainer pompa? Ya sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah mengukur HP, di mana HP ini ekuivalen dengan delta P ya. Di mana delta P itu didapat dari beda tekanan antara 2 dan 1 ya. Jadi tinggal diukur aja beda tekanan antara titik 2 dan titik 1 seperti ini. Kemudian kita dapatkan delta P-nya, dan delta P-nya ini nanti akan digunakan sebagai nilai HP ya. Dan selain itu juga kita perlu mengukur debit ya, atau V-dot-nya menggunakan alat ukur yang sesuai. Gitu kira-kira. Oh ya, untuk mengingatkan kembali, HP itu sama dengan delta P per gamma ya. Ini ada di bagian atas tadi. Gammanya adalah gamma cairannya ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan terkait dengan karakter pompa. Kita akan masuk ke contoh. Di sini ada salah satu contoh gambar kurva performa pompa ya dari Lowara ini ya. Lowara ini salah satu brand. Nah, saya ingin jelaskan di sini tadi ya. Omega atau kecepatan putarnya ini sudah jelas ya. Sudah di state di sini, sudah dikasih tulisan bahwa ini hanya valid untuk 2900 rpm. Jadi nanti harus dipasangkan dengan motor yang kecepatannya 2900. Kira-kira begitu. Kemudian ini adalah kode pompanya ya. Jadi pompanya NSC 65160. Biasanya ini menggambarkan ukuran ya. Kode-kode ini menggambarkan ukuran. Kemudian apalagi yang perlu kita lihat ya, di sini ada H ya. Ini juga H tapi dengan satuan yang berbeda. Kemudian juga kita punya di sini ada key dengan satuan yang berbeda. Kemudian di sini ada NPSH. Ini juga ada NPSH ya. Nanti saya jelaskan NPSH itu apa. Kemudian di sini ada daya dari porosnya ya dalam KW dan HP. Kemudian di bagian bawah juga ternyata masih ada tulisan key ya. Dan key yang di bawah dengan yang di atas punya satuan yang berbeda. Itu kira-kira ya dari kurva bagian luarnya. Nah, bagian diagramnya ya. Kelengkapan diagramnya, aksisnya seperti apa, sudah kita lihat. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Bagian dalamnya ada apa aja nih? Ada kurva-kurva, ini adalah kurva H dan key ya. Kalau di sini tulisannya key bukan V dot ya. Jadi saya sebutnya kurva H key di sini. Nah, kemudian di bagian sini ada diameter atau ukuran-ukuran impellernya ya. Saya nggak tahu diameternya atau apanya, tapi biasanya tulisannya angka-angka yang di belakang ini adalah angka diameter impellernya ya. Jadi 65, 160, 185 itu yang bagian atas. 65, 160, 75 itu yang bagian bawah ya. Dan seterusnya. Kira-kira begitu. Kemudian bagian yang lain, ini ada garis-garis di sini ya. Ini adalah garis ISO efisiensi, ya. Garis ISO efisiensi. Garis ISO efisiensi ini menggambarkan nilai efisiensi yang sama dari seluruh impeller pada garis tersebut. Jadi contoh misalkan ya, ada di titik ini efisiensinya 82. Ada juga kalau dia lagi di titik ini kondisi operasinya, maka juga efisiensinya 82. Bagaimana dengan impeller yang 65160/150? Dia punya efisiensi 82 enggak? Ada. Di mana? Di daerah sini dan sini. Jadi dia bisa menghasilkan efisiensi sebesar 82% kalau posisi operasinya antara dua titik tersebut. Tapi untuk impeller yang berada di bawahnya, dia tidak memiliki efisiensi hingga 82%. Kira-kira gitu ya. Itu sederhananya. Selanjutnya
kita bahas lagi. Ini ada banyak ya garis-garis ISO efisiensinya, ada 80, yang ini 78, 76, 74 dan seterusnya. Ini nyambung ke sini. Oke ya. Di bagian bawah kita akan temui kurva NPSH dengan debit dan juga kurva daya dengan debit. Oke ya. Jadi nanti saya akan tunjukkan ya bagaimana cara menggunakannya. Jadi biasanya diketahui dulu, salah satunya biasanya kadang-kadang ada yang diketahui itu debitnya dulu. Jadi kalau diketahui debitnya bagaimana? Ya tinggal misalkan diketahui daerah sini ya 100 debit yang diinginkan. Tinggal tarik garis ke atas. Kita mau ngambil pompa ukuran berapa? Ya, cek dulu di daerah head itu kurva yang memiliki efisiensi tertinggi. Ya, ini saya tarik yang 100 ini daerah sini. Nah, yang memiliki efisiensi tertinggi adalah di kalau kita pilih yang 185 ini efisiensinya 80-an ya. Kalau kita pilih yang bawahnya yang 110 ini nanti kita punya efisiensi lebih tinggi. Ya, mungkin 81,4 itu ya atau 81-an ya. Ya, jadi kita nanti bisa pilih berdasarkan itu. Kalau kita pakai yang 185 nanti akan berpotongan di sini, kita punya headnya sekian. Kalau yang di sini kita punya headnya sekian, ya. Jadi disesuaikan kebutuhan debit dengan head yang diinginkan. Kemudian selain itu kita akan lihat daya yang dibutuhkan oleh pompanya. Kalau kita pakai yang 110 maka nanti daya yang dibutuhkan itu sekitar sekian. Dan kalau kita pakai yang 185 dayanya lebih besar ya. Tentu saja dayanya lebih besar karena headnya juga lebih besar. Nah, bagaimana dengan NPSH? Nah, kalau kita pakai yang 185 di sini ada kurva NPSH-nya ya. Nah, kita cek di sini kurva NPSH. NPSH saya tulis dulu ya. NPSH. NPSH ini kepanjangannya adalah Net Positive Suction Head. Ya. Apa itu Net Positive Suction Head? Ya, sebentar. Saya munculkan lagi. Oh, ini ukurannya memang segini. Nah, udah ya. Kira-kira segini cukup. Saya akan tunjukkan beberapa rumus ya. Jadi net positive suction head adalah sebuah parameter yang biasa digunakan untuk menentukan bagaimana cara penempatan pompa, bukan cara ya, bagaimana lokasi lah kira-kira gitu ya. Jadi pompa itu lokasinya di mana sih sebaiknya jika diletakkan di atas permukaan air ya, permukaan air sumber. Jadi paling gampang bentuknya kira-kira begini. Ini misalkan ada tangki, kemudian ini permukaan airnya. Nah, pompanya saya letakkan di atas begini. Ya. Kemudian kan suka ditanyakan, kalau saya mau taruh di atas, berapa ketinggian maksimumnya supaya tidak terjadi kavitasi, ya. Nah, kavitasi itu apa? Kavitasi itu adalah fenomena yang menyebabkan fluida di dalam saluran itu menguap. Kok bisa fluidanya menguap? Padahal kan kalau dipompa temperaturnya tidak naik gitu ya, atau tidak naik drastis lah. Ya, sebuah fluida itu bisa menguap tidak hanya karena temperaturnya yang naik ya. Kalau pernah belajar di termodinamika, sebuah air gitu ya, air itu bisa menguap karena tekanannya turun. Jadi
Kalau tekanannya sangat turun drastis di bawah tekanan saturasi atau tekanan uapnya pada temperatur tertentu, maka dia akan berubah menjadi uap ya. Jadi si fluida itu akan berubah, si cairan itu akan menguap. Nah, proses perubahan menjadi uap itu muncul di sisi masuk pompanya. Biasanya muncul di sisi sini. Atau bahkan di sisi bagian dalam. Kenapa? Karena di sisi-sisi tersebut atau di lokasi tersebut tekanannya negatif ya. Kenapa kok tekanannya negatif? Ya karena ini kan tekanan atmosfer ya. Supaya fluidanya bisa, cairannya bisa naik ke atas, maka harus ada tekanan vakum, tekanan yang di bawah tekanan atmosfer. Nah, jangan sampai tekanan tadi terlalu rendah sehingga nanti melewati batas tekanan saturasi gitu ya. Nah, ini harus dihindari, dan makin tinggi penempatan pompanya, tekanan saturasinya akan mudah terlewati ya. Jadi batas minimum tekanannya itu terlewati. Di sini persamaan tentang kavitasi. Jadi kalau dilihat itu delta Z sama dengan gitu ya, PATM dikurangi PV dibagi dengan gamma dikurangi dengan NPSH dikurangi dengan head loss ya. Ini kalau ada head lossnya ya. Kalau misalkan dianggap 0 ya nggak perlu kita masukkan. Tapi kalau ada ya silakan. Di mana letak PATM? Letak PATM itu di sini. Dan di mana letak PV? Letak PV itu di sini. Ya. PV itu adalah tekanan vapor atau tekanan saturasi tadi ya. Jadi PV ini adalah tekanan saturasi uap air. Tekanan saturasi gitu ya. Tekanan saturasi air pada temperatur ruang. Ya. Jadi nanti pada temperatur ruang sebagai contoh ya, kalau Anda cek di buku termo di tabel itu ya, pada 15 derajat Celcius itu PV-nya kira-kira 1,7-an kPa ya. Ini absolut ya. Tekanannya tekanan absolut bukan gauge. Maka dari itu nanti P atmosfernya juga menggunakan tekanan absolut. Ini tekanan atmosfer 101 kPa absolut ya. Itu kira-kira ya. Sebagai contoh mungkin supaya lebih jelas saya coba contohkan, misal ya, contoh soal. Diketahui misalkan debitnya yang diminta itu adalah 140 meter kubik per jam. Kemudian head loss-nya diketahui 2 meter. Gitu ya. Berapa delta Z maksimum yang diperbolehkan gitu ya. Nah, delta Z-nya sama dengan 101 kali 10 pangkat 3 dikurangi 1,7 kali 10 pangkat 3 dibagi dengan 9810 ya. Anda sudah tahu ini adalah nilai gamanya, ini nilai PV-nya, ini nilai PATM. Begitu ya. Kemudian ini nantinya dikurangi dengan nilai NPSH. Nah, nilai NPSH-nya coba kita lihat. Ya, saya tadi pakai 100, sekarang kita pakai 140. 140 nempel di sini. Kemudian kita tarik garis ke kiri, ini ada di daerah sekitar di bawah 4 ya. Jadi kalau kita lihat di sini, garis ini adalah garis 4, ini ada di bawahnya, kira-kira begitu. Ya mungkin ini sekitar 3,7 lah ya, ini NPSH-nya. Jadi saya tulis di sini
NPSH-nya kita dapatkan nilainya 3,7 dari diagram yang tadi, ya, kurva yang tadi. Untuk brand Lowara kode 65160-185 NPSH-nya dapat 3,7 meter ya satuannya. Karena kita pakai yang di sini meter. Oke, kemudian head loss-nya 2 meter. Nah, kita masukkan. Kalau sudah, kita akan hitung, kita dapatkan nilainya 4,42 meter ya. Jadi delta Z-nya paling maksimum ditaruh 4,2 meter di atas permukaan air ya. Ini adalah ketinggian maksimum. Kalau kita taruh di atas 4,42 maka kemungkinan besar kavitasi akan terjadi. Tapi kalau kita taruh di bawahnya, kavitasi tidak akan terjadi. Kira-kira begitu untuk bahasan tentang apa ini namanya pompa ya. Kita akan masuk ke yang selanjutnya, mungkin pompa juga masih, tapi bahasan yang lebih ya nggak rumit lah ya. Kalau saya bilang lebih rumit nanti pada takut lagi belajar. Enggak lah, ini nggak rumit. Ini adalah pompa seri dan paralel ya. Pompa seri dan paralel. Oh iya, bagaimana cara memilih pompa nanti ada contoh soal yang akan dibahas di video yang lain mungkin ya. Kita akan bahas dulu pompa seri dan paralel dan bagaimana hubungannya dengan pompa tunggal. Jadi kalau saya gambarkan ya, secara sederhana ini gambar kurvanya H dan V dot untuk pompa tunggal. Saya misalkan bentuk seperti ini. Nah, untuk pompa seri dan pompa paralel bagaimana ya? Ini tunggal, gambarnya cuma gini doang ya. Kalau untuk pompa seri bagaimana ya? Pompa seri gambarnya begini. Jadi keluaran dari pompa 1 akan dipakai untuk masukkan pompa yang kedua. Dan yang perlu Anda ingat di sini adalah head loss totalnya itu adalah jumlah dari head pompa 1 head loss lagi. Head total pompa ya. Head total pompa adalah jumlah dari head 1, head pompa 1 ditambah dengan head pompa 2. Gitu ya. Dan debit, nah saya tulisnya pakai V dot aja. Debit pompa 1 akan sama dengan debit pompa 2. Ya. Kalau kita lihat di sini headnya bertambah. Jadi kalau pompanya ada 2 maka nanti untuk titik ini kita akan jumlahkan ya di key yang bagian atau debit yang bagian sini. Kalau pompanya double seri, nah titiknya seperti ini. Terus kemudian kita gambarkan lagi ini di daerah sini ya. Jarak begini pompanya berarti posisinya 2 kalinya ada di sini. Kemudian kalau titik yang di sini kira-kira dia ada di daerah sini dan seterusnya ya. Nah, kira-kira begitu. Baru ini nanti digaris. Cus, ini adalah kurva untuk pompa seri ya. Jadi cara membuatnya begitu. Ini yang pompa tunggal. Kemudian bagaimana dengan pompa paralel? Ya, pompa paralel itu cara penempatannya begini. Jadi keluaran dari 2 pompa itu kemudian dijadikan satu, disambung seperti ini ya. Nah, apa yang berbeda? Yang berbeda adalah nilai head dari pompa 1 itu akan sama dengan nilai head dari pompa 2 dan nilai debitnya itu yang dijumlah ya. Jadi head total yang pipa seri itu dijumlah. Kalau yang paralel V dot totalnya yang dijumlah. Sehingga nanti cara membuat grafiknya juga berbeda.
Kalau yang V dotnya 2 kalinya berarti ini yang paralel nih ya, kira-kira begitu. Ini ke sini, nanti ada titik ini, dibikin lagi di sini dengan jarak yang sama, kira-kira di sini. Ini daerah sini lah mungkin kira-kira. Oh sorry, kepanjangan. Nah, mungkin daerah sini ya. Ini daerah sini dan daerah sini. Jadi kalau di garis itu kayak begini. Nah, ini adalah pompa paralel ya. Jadi kalau pompa paralel dengan pompa seri nanti beda kurvanya ya. Oke, mungkin kira-kira begitu untuk kasus contoh soal tentang pompa seri dan pompa paralel. Kemudian pompa tunggal juga ya, terutama ketika pompanya disambungkan ke sistem, nanti akan kita bahas di video terpisah. Itu dulu untuk bahasan pompa sementara ini. Kita lanjutkan bahasannya nanti di bagian pemilihan pompa dan analisis dimensional tentang pompa ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.